Panggilan hidup membiara adalah panggilan khusus dari Tuhan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayaninya dalam sebuah komunitas religius. Terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman ada pengertian dari hidup membiara. Nah, yang dimana menurut komunitas religius, hidup membiara adalah cara hidup yang dipilih secara sukarela oleh individu untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan gereja dalam sebuah komunitas religius. Nah, selanjutnya ada kaul, yang dimana para biarawan atau pembiarawati mengucapkan kaul kemiskinan, ketaatan dan kesucian yang mengikat mereka untuk menjalani hidup sederhana, patuh kepada aturan komunitas dan menjaga kesucian hati dan pikiran. Nah, selanjutnya ada misi hidup membiara, yang mana misi mereka adalah berfokus pada pelayanan seperti pengajaran, penyembuhan, pelayanan kepada orang miskin dan menderita, atau berdoa. Nah, selanjutnya ada spiritualitas sebagai hidup membiara. Nah, spiritualitas hidup membiara mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan refleksi Alkitab. Nah, itu dia. Terima kasih. Nah teman-teman, selanjutnya itu kita akan membahas sejarah hidup membiara Katolik. Ada 4, yaitu zaman awal, abad pertengahan, zaman modern, dan masa kini. Yang pertama itu teman-teman, zaman awal. Munculnya komunitas regulis Kristen di abad pertama Masehi, seperti komunitas di Yerusalem yang berbagi harta benda dan hidup bersama dalam doa dan pelayanan. Terus teman-teman, yang kedua itu abad pertengahan. Perkembangan biara-biara di Eropa seperti ordo yang menekan kehidupan kontemplatif dan kerja keras untuk menunjang kebutuhan komunitas. Terus yang ketiga itu teman-teman, zaman modern. Munculnya banyak orde baru seperti orde Fransiskan dan Dominikan dengan fokus pada pelayanan dan misi beragam. Terus yang keempat itu teman-teman, komunitas regulis terus berkembang dan beradaptasi kebutuhan zaman tetap setia pada panggilan hidup mereka dan melayani gereja dan masyarakat. Jadi teman-teman, tujuan hidup membiara itu yang pertama adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah mendalami hubungan pribadi dengannya melalui doa, meditasi, dan kompletasi. Yang kedua itu kesucian. Hidup membiara bertujuan untuk mencapai kesucian hati dan pikiran, memurnikan diri dari dosa dan kelemahan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga itu pelayanan. Tujuan hidup membiara juga untuk melayani gereja dan masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan. Yang keempat, persatuan. Hidup membiara bertujuan untuk membangun persatuan dalam komunitas, mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual dan pelayanan. Terima kasih. Selanjutnya adalah 3 kaul hidup membiara. Yang pertama adalah kaul kemiskinan. Kaul ini adalah menolak kepemilikan harta benda pribadi dan hidup sederhana, mengandalkan Tuhan sebagai penyedia segala kebutuhan hidup. Kaul yang kedua adalah kaul ketaatan. Kaul ketaatan ini yang berarti patuh kepada aturan dan memimpin komunitas, serta terbuka pada bimbingan dan arahan spiritual dari superior. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah kaul kesucian. Kaul kesucian ini menjunjung tinggi kesucian hati dan pikiran, menghindari dosa dan kelemahan, dan mengabadikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kehidupan sehari-hari biarawati. Yang pertama, meditasi dan doa. Melakukan doa pribadi dan bersama, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, pekerjaan. Melakukan pekerjaan untuk menunjang kebutuhan komunitas seperti mengajar, bekerja di rumah sakit, atau menjalankan bisnis kecil. Yang ketiga, pelayanan. Melayani orang miskin dan menderita, membantu anak-anak, atau mendampingi orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir, hidup berkomunitas. Berbagi hidup bersama dalam komunitas, saling mendukung dan menjaga persatuan. Terima kasih.
sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan panggilan hidup membiara. Salah satu tantangan panggilan hidup membiara adalah melepaskan ikatan duniawi, hidup sederhana, dan melepaskan kebebasan pribadi. Selanjutnya adalah menghadapi kesulitan dan tantangan dalam pelayanan, seperti menghadapi kemiskinan, penyakit, atau kekerasan menjaga kesucian hati di pikiran di tengah godaan duniawi dan tidak bisa bebas. Yaitu dari saya. Terima kasih. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kebahagiaan hidup membiara. Yang pertama itu memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan menemukan makna hidup. Artinya teman-teman, jikalau kita hidup membiara, pastinya kita dengan Tuhan akan semakin akrab ataupun semakin dekat. Kenapa? Karena kita lebih fokus untuk melayani Dia. Yang kedua itu teman-teman, merasakan kebahagiaan dalam melayani sesama dan membuat perbedaan dalam hidup mereka. Nah teman-teman, jikalau kita melayani di dalam membiara ini, kita akan memberikan dampak juga kepada orang lain. Nah, ketika kita memberikan dampak kepada orang lain, otomatis kita juga akan bahagia, yang membuat orang lain dan Tuhan juga ikut bahagia. Nah teman-teman, yang ketiga itu adalah hidup dalam komunitas yang penuh cinta, dukungan, dan persatuan. Yang artinya teman-teman, ketika kita hidup membiara, kita akan dipenuhi dengan cinta, dukungan, kebahagiaan, dan semuanya itu teman-teman. Jadi itulah dia tentang kebahagiaan hidup membiara. Terima kasih.